Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ramadan, setiap kali Ramadan tiba, sebagian dari kita umumnya melihat perubahan-perubahan tampilan, sikap dan perilaku dari khususnya para pesohor, para influencer. Mereka mengubah image dan tampilan yang tadinya tidak terlalu islami, kemudian mendadak menjadi sangat islami. Bukan hanya itu, public facility juga, misalkan hotel, restoran, televisi yang merupakan center of interest dari masyarakat kita, merubah juga pola tampilan publiknya, hingga mereka dengan lancar dan mulus menggunakan cover label Islami yang tentu bernuansa Ramadan. Melihat fenomena dan kecenderungan yang hanya berislam waktu bulan Ramadan, memang satu sisi ada kegembiraan kita tentunya, namun juga ada fenomena yang mengiringinya, yaitu kesedihan dari kita, kekhawatiran. Artinya di bulan yang penuh berkah ini kita hanya melakukan kesementaraan, menahan diri itu temporary, ya, dalam waktu yang sementara dari perbuatan mungkar dan maksiat. Lalu mereka menuju destinasi dengan label kembali pada fitrah katanya, yang sebenarnya kalau memang fitrah yang dimaknai dengan pengertian seperti itu adalah sebuah fitrah palsu, bila hanya sekedar membuat sintesa, sekedar menahan diri untuk tidak bermaksiat dan sekadar menunaikan kewajiban saum saja. Tentu ini fenomena yang mengenaskan. Lalu apa ya sebetulnya yang diharapkan? Label Islam temporary ini ibarat seperti pasar malam dadakan gitu. Kalau kita lakukan pendekatan dari sisi penamaan bulan Ramadan saja, sebetulnya tidak memiliki nilai plus apapun. Tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain Ramadan itu. Karena bulan Ramadan itu kalau secara urutan dia bulan ke-9 dari 12 bulan dalam disyariatkan saum bagi umat muslim. Selain itu Ramadan dikenal sebagai bulan dibukanya pintu jannah, pintu surga, dan ditutupnya pintu neraka serta setan dibelenggu. Itu istimewanya. Dan pada bulan itu diturunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Lailatul Qadar. Pantas kiranya kemudian Ramadan adalah teristimewa, yang pada gilirannya disebut bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Mengenai penetapan syariat saum Ramadan itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dijelaskan dalam ayat tersebut, selain dialamatkan kepada kaum mukminin, Allah juga mewajibkan saum tersebut pada umat-umat terdahulu, meskipun ukuran dan cara pelaksanaannya berbeda-beda. Yang demikian itu sebagai suatu pengokohan dan pengukuhan untuk kita merasa gembira dan suka dengan saum, karena saum adalah cara yang paling utama dalam tazkiyatun nafs, ya, membersihkan jiwa, dan merupakan ibadah yang paling kuat dalam menekan hawa nafsu, terutama syahwat. Kalau begitu berarti saum itu hakikatnya bukan hanya pekerjaan lahiriah saja, tapi juga pekerjaan jiwa kita, batiniah, ruhaniyah kita. Maka terungkaplah penggunaan kata kutiba saat Allah mewajibkan saum pada ayat tersebut, yang bermakna menulis. Jadi makna asal dari kutiba adalah menulis. Dan kita tahu bahwa kegiatan menulis itu adalah menyambungkan satu titik dengan titik menjadi huruf, merangkai huruf menjadi sebuah kata, dan merangkai kata menjadi kalimat. Ibadah saum itu merangkaikan antara saum lahiriah
makan, minum, hubungan suami istri, dengan puasa batiniah, gemblengan ruhiyah, yaitu menahan diri dari marah, ghibah dan lain-lain yang tercela. Dan di situ ada message untuk merangkaikan ibadah saum itu dengan qiyamul Ramadan atau tarawih. Kemudian tadarus, berlanjut lagi zakat fitrah, sedekah dan amal-amal lain terkait bulan Ramadan tersebut. Nah, keberhasilan seseorang dalam rangka untuk merangkai saum lahir dan saum batin, juga merangkaikan saum dengan relasi ibadah lainnya, akan mengantarkan dirinya kepada prestise kedudukan orang yang muttaqin sebagai maqasid dari ibadah saum tersebut. Maka tepat kiranya bila pada hari raya Idul Fitri kita ucapkan doa tahniyah, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Karena kalimat tahniyah tersebut mencakup macam-macam ibadah yang dilaksanakan selama bulan Ramadan. Bukan hanya saum saja. Adalah sebuah keniscayaan, kekuduan bagi setiap muslim untuk memperhatikan semua ibadah yang terkait dengan saum. Sebab ibadah saum itu merupakan paket besar ya, yang di dalamnya ada unsur-unsur ibadah penopangnya. Ibadah apapun yang terrelasi dengan saum akan dilipat gandakan menjadi suatu gumpalan kehebatan amal saleh. Maka salah besar kalau kita menganggap ibadah di bulan Ramadan itu hanya saum saja, sementara kita mengabaikan ibadah penopangnya. Kalau kita bersikap demikian, tentu adalah kecelakaan berpikir, kecelakaan bersikap, dan tentu melahirkan kecelakaan sebuah amal. Ikhwat iman yang berbahagia, nanti dulu, sebuah kecelakaan juga bila kita sudah saum Ramadan, kemudian melakukan juga ibadah penopangnya, penyertanya, lalu tidak menjadikan Ramadan sebagai kendaraan yang kita tumpangi selama 11 bulan berikutnya, ada dalam ruangan Ramadan, dalam sebuah kereta yang namanya kereta takwa. Ya tentu begitu, karena logikanya saum Ramadan itu kan untuk menjadikan kita bertakwa. Maka Rasulullah mengingatkan dengan sabdanya, "Waraghiba an rajulin ata alaihi syahrul Ramadan falam yughfar lahu." Alangkah hina, celaka seseorang yang kedatangan bulan Ramadan sementara dia tidak diampuni dosanya. Hadis riwayat Al-Baghawi, Al-Baihaqi dan atau Broni dengan perbedaan sedikit redaksinya pada masing-masingnya. Bahkan sebelumnya Rasulullah sudah melakukan warming up dulu, menyiapkan diri bulan Sya'ban. Tentu saum sunat tersebut adalah saum-saum yang biasa dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan-bulan lainnya, bukan hanya saum yang dikhususkan terkait dengan bulan Sya'ban saja. Kita bisa memahami Nabi melakukan hal tersebut supaya tubuh ketika memasuki Ramadan sudah dalam kondisi siap. Satu hal lagi, kita tidak akan mendapatkan satu riwayat pun yang menceritakan, mempresentasikan Nabi SAW itu melakukan ziarah kubur ke makam leluhurnya sebelum dan sesudah Ramadan, atau makan-makan sebelum Ramadan yang suka disebut sebagai munggahan. Karena itulah, supaya Ramadan kita itu selamat, ayo kita jalani Ramadan ini dengan standar operating prosedur yang benar, sesuai dengan yang Rasulullah sudah gariskan berdasarkan sunnahnya, dengan berlandaskan keimanan, orientasi tingkat tinggi, ikhtisab, ya, bukan sebatas formalitas mengejar prestise sesaat, musiman, seperti yang kita lihat pasar malam dadakan itu, tiap hari tertentu ada pasar malam dadakan, itu kan hanya musiman. Kalau itu menjadi suatu motif yang mewarnai ibadah Ramadan, maka sudah bisa dipastikan saum kita menjadi hancur karenanya. Kalau kita bisa berhasil melakukan ini, dan tentu tidak mudah, maka insya Allah
derajat takwa akan bisa kita peroleh, dan keistimewaan bulan Ramadan dapat pula kita raih. Tentu saja aliran rasa gembira itu berputar cepat dalam urat darah kita ketika datang bulan Ramadan. Namun yakinilah, nilai keagungan Ramadan hanya akan menemui orang-orang yang pantas ditemui dan mempersiapkan diri, lalu menyucikan jiwa dalam menyambutnya tanpa disertai kepentingan selain ibadah. Tak ubahnya seperti kepala negara yang berkunjung ke suatu tempat, maka tidak semua orang ditemui di negara tersebut, walaupun setiap orang berbaris menyambutnya. Ribuan orang, bahkan bisa jadi ratusan ribu orang menyambut kedatangannya, tapi kan tidak semuanya ditemui dan disalaminya. Maka dengan segala dambaan jiwa, dengan segala pengharapan yang mendalam, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh keagungan Ramadan dalam menerima nilai keagungannya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.